Menghadiri. Kalau begitu Tante akan tawarkan kamu pekerjaan yang lain. Kamu tahu hotel Tante kan sayang? Kamu mau jadi bintang iklannya? Tanya Jessie. Boleh Tante, jawab Sila tersenyum lebar. Baiklah Tante akan terima usulan kamu dengan meminta Nafira menjadi bintang iklan restoran Tante. Balas Jessie tersenyum manis. Terima kasih Tante, ucap Sila memegang tangan Jessie. Jessie tersenyum dan mengangguk lalu melihat ke arah Farel yang dengan cepat melihat ke arah lain karena tak sengaja bersitatap dengan mominya yang galak. Keesokan harinya, Nafira mendatangi ruangan Sila dan memeluk Sila seperti adiknya sendiri. Kenapa kak? Tanya Sila dengan polos. Kakak dengar kamu memberikan iklan itu pada kakak ya? Apa benar Sil? Tanya Nafira. Sila tersenyum lebar. Sila bukan kasihan sama kakak, tapi Sila memang mau libur di hari itu. Kakak jangan merasa terbebani ya. Tapi bagaimana denganmu Sila? Seharusnya hal ini kamu tahu akan membuatmu semakin terkenal kan? Tanya Nafira serius. Aku udah terkenal kak, lagian aku tidak berminat makan makanan mahal itu. Hei, kan kakak tahu aku cuma suka masakan kampung. Cengir Sila membuat Nafira tersenyum lalu kembali memeluk Sila. Kamu baik sekali Sila, kakak janji akan memberikan kamu hadiah spesial nanti, kata Vira. Sila terkekeh, baiklah kakak belikan aku oleh-oleh dari Eropa ya. Awas saja kakak tidak ingat aku, kata Sila. Sila memang paling bungsu dan paling kecil umurnya di antara semua sang juara PI, tapi bagi mereka, Sila lah yang lebih mulia karena tidak serakah akan ketenaran. Mereka belajar dari Sila, itu sebabnya mereka sangat menyayangi Sila seperti adik kandung mereka sendiri. Sila, kenapa kamu memberikan iklan itu padanya? Aku yakin setelah ini dia akan semakin terkenal di luar negeri. Sila tersenyum, dia memang ingin menjadi model internasional kak. Kamu tidak, tanya Pipi. Aku model lokal saja sudah senang, jawab Sila dengan santai membuat Pipi menganga. Aku harap mereka akan tetap baik padamu Sila. Kamu terlalu bodoh memberikan peluang keberhasilanmu pada orang lain, gerutu Pipi. Kakak ini bicara apa sih? Masa iya aku terima ini dan itu? Yang ada di Indonesia akan bosan melihatku saja yang muncul-muncul di TV, omel Sila. Pipi menjatuhkan rahangnya. Apa? Pipi tidak percaya Sila yang memiliki kecantikan Bak Dewi itu bisa insecure muncul di publik terus-terusan. Siapa yang bosan melihat wajah Sila, hanya orang gila yang bisa berpikir seperti itu. Di tempat lain, kamu dengarkan Rel, Sila bagaimana? Dia sangat tulus. Itu sebabnya Momi sangat menginginkan dia menjadi menantu Momi, kata Jessie dengan senang. Farel menarik napas panjang. Tulus dari mana? Dia hanya bocah polos yang bodoh, ketus Farel. Jessie menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata ketus Farel, dia memang polos, tapi dia bukan bodoh, nak. Dia memikirkan perasaan orang lain, bahkan dia tidak haus dengan ketenaran. Cak, biarkan saja dia terkenal atau tidak akan tetap menjadi menantu Momi, gumam Jessie. Setelah mendengar kebodohannya pun, Momi tetap ingin dia menjadi menantu Momi, decak Farel. Jessie mengabaikan saja, ia semakin yakin 1000% Sila adalah menantu yang sangat pantas untuk putranya yang keras dan arogan ini. Malam harinya, Sila menghadiri acara awards. Kedatangan Sila disambut banyak wartawan saat di red carpet. Mereka semua menanyakan hubungan Sila dengan Farel. Sila tidak menjawab, hanya tersenyum dengan ramah sambil menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih, ucap Sila menunduk sopan lalu berjalan anggun meninggalkan semua wartawan yang tidak mendapat jawaban dari Sila. Di tengah acara yang sangat meriah itu, Sila melihat semua tempat sangat penuh dan PI juga hadir semua karena diundang. Mereka melambai-lambai ke arah Sila yang tersenyum manis saja. Iri, wajar saja mereka iri pada Sila, tapi ketulusan dan kebaikan Sila menyadarkan mereka bahwa Sila tidak begitu buruk, malah mau berbagi ketenaran dengan mereka. Pipi muncul lalu berbisik di telinga Sila hingga membuat gadis dengan penampilan seperti Tuan Putri itu menoleh ke arah Pipi. Maksud kakakku duduk di samping Om Farel, bisik Sila. Oh Om, beo Pipi. Di mana tempatnya? Tanya Sila dengan malas. Di sana jajaran terdepan, jawab Pipi yang masih bingung dengan panggilan Sila.
Seorang pengusaha Fox Group yaitu Tuan Muda Farel yang umurannya masih 26 tahun dipanggil Om oleh Sila. Bukankah itu lucu dan tidak cocok? Sila melihat ke arah tunjuk Vivi dan ada Nando di sana tengah menunduk sopan padanya. Tundukan hormat Nando sudah menjelaskan keadaan bahwa ada hubungan spesial antara Sila dan Farel. "Kenapa kau menunduk padanya? Apa dia tuanmu?" tanya Farel dengan tatapan tajamnya. "Saya menghormati nona kecil karena disayangi oleh nyonya besar dan tuan besar, Tuan Muda," jawab Nando dengan enteng hingga Farel tak bisa berkata-kata karena Sila memang disayang oleh kedua orang tuanya. "Bosmu itu aku atau orang tuaku?" tanya Farel mengintimidasi. "Bos saya Anda, tapi atasan Anda prioritas saya, Tuan Muda," balas Nando membuat Farel kembali menatapnya dengan dingin. Nando mempersilahkan Sila duduk di samping Farel. "Cak, bocah," decak Farel. Sila mencoba untuk tersenyum lalu menginjak sepatu mahal Farel hingga mata pria tampan itu semakin melototinya. Sakit? Tentu saja, tapi yang membuat Farel tak terima adalah sepatu itu buatan khusus di negara AS untuknya dan hanya satu di dunia. "Hei kau!" Sila membekap mulut Farel lalu tersenyum manis ke arah tamu dan jajaran tempat duduk Farel. Pipi menahan senyum saja melihat tingkah mereka. Ia sangat beruntung bekerja dengan Sila. Acara dimulai, semua penyanyi papan atas lulusan terbaik dari ajang pencarian bakat diundang di acara itu. Ada yang masih muda, curi-curi pandang ke arah Farel namun tidak tertangkap kamera. Apa yang menarik dari om mulut jahat ini? Mereka bodoh sekali hanya tertarik dengan wajah tampan saja. Batin Sila berdecak. Sila memenangkan award sebagai model pendatang yang terpopuler. Semua PI memberi tepuk tangan meriah pada Sila. Kecantikan Sila disorot dekat oleh sutradara award saat memberi pidato singkatnya. Mereka berteriak memuji kecantikan Sila. Pipi melihat saja ekspresi Farel yang tersenyum tipis melihat wajah Sila disorot dekat. Mata Pipi melebar sempurna. "Haha, berarti gosip itu benar. Bisa saja Tuan Muda tertarik pada Sila. Sila kan sangat unik," batin Pipi beralih ke Sila. Baru beberapa hari bekerja dengan Sila saja, Pipi tahu Sila gadis yang baik. Walau masih was-was takut memancing amarah Sila, karena gadis baik pun punya batas kesabaran. "Om," bisik Sila. Farel melirik ke Sila. "Dingin?" rengek Sila melihat jas Farel dengan pandangan berbinar. Farel menatap tajam ke Sila. "Kau berani meminta jasku?" "Om mau aku sakit, nanti aku aduin tante bagaimana? Kalau aku sakit om juga yang repot," ancam Sila menyeringai. Farel berdecak. Ia terpaksa memberikan jas luarnya pada Sila karena sebelum berangkat Farel dapat peringatan oleh Jessie harus menjaga Sila dengan baik di acara malam ini.